Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Niki, gimana Niki? Sidang hari ini Niki? Puas gak Niki? Sambil jalan. Sambil jalan. Nah Niki gimana? Puas nggak mau tuntutannya kan Niki? Niki gimana sidang hari ini Niki? Jualan gimana Niki? Itu suara kalian dengerin. Tunggu, say. Tunggu Pak, Bapak ada yang mau ngomong Pak. Niki mau ngomong Pak. Niki mau ngomong Pak. Bentar Pak. Iya Niki mau ngomong Pak. Dan selamat siang, terima kasih teman-teman media. Yang terpenting surat dakwaan sudah dibacakan dan secara sah bahwa tidak ada tindak pidana pemerasan. Ya, itu yang terpenting dari semua dakwaan 1 dan atau 2 dan 3 tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Jadi pada kesempatan ini saya minta RJ segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dalam waktu 7 kali 24 jam. Karena selama ini dia menyatakan terjadi pemerasan dilakukan oleh Nikita Mirzani. Berdasarkan surat dakwaan secara sah dan sempurna, tidak pernah ada tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemerasan seperti apa yang selama ini beredar. Seperti itu yang paling penting. Bang, tadi Nikita sempat keberatan dengan bacaan dakwaan itu seperti apa Bang? Katanya Ya. ada bualan atau... Ya, dia nganggap bahwa itu karena semua yang didakwakan itu bukan bercerita tentang dirinya. Anda kan mendengar, yang didakwakan itu tentang peristiwa yang dikerjakan orang lain, tapi yang didakwakan terhadap dirinya. Anda kan mendengar sendiri tadi, itu yang jadi masalah. Tapi semuanya nanti akan saya tuangkan dalam eksepsi pada minggu yang akan datang. Yang terpenting, tidak ada tindak pidana pemerasan dan itu clear. Ya, dan itu sah secara sempurna, dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, dituangkan dalam bentuk surat dakwaan, tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Seperti itu yang terpenting. Tadi ada keberatan perbedaan pasal, Bang? Ya itu tadi saya katakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan, yang ada itu pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik Anda tunggu besok, minggu depan saya sampaikan di dalam eksepsi ada apa di situ. Di dalam pasal tersebut, apa yang jadi masalah semuanya nanti Anda dengarkan di minggu depan. Yang terpenting dan itu harus menjadi catatan semua masyarakat, selama ini berkembang, Nikita telah melakukan pemerasan secara sempurna, dinyatakan tidak terjadi pada hari ini. Ya, itu yang paling penting. Bang, Abang juga tadi mengajukan penangguhan penahanan ya sebelumnya ya Bang? Ya sebelumnya itu sudah saya ajukan. Ya. Atas dasar apa Bang? Ya kalau dasar itu nggak usah dianu, itu biasanya terkait dengan eksepsi. Penangguhan penahanan itu pasti ada jaminan dan sebagainya. Ya kejanggalan menurut Niki, semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain, tapi kenapa ada di dalam dakwaan dia? Anda bisa mendengarkan tadi, ada beberapa peristiwa dan kejadian itu dilakukan orang lain. Tapi ada di dalam dakwaan Niki, seolah-olah Niki yang melakukan atau bagian dari persoalan tersebut. Itulah yang menjadi masalah dan nanti pada persidangan minggu depan kita mengajukan eksepsi. Anda tunggu aja hari Selasa, insya Allah jam 10 saya akan mengajukan eksepsi secara terperinci satu persatu. Yang terpenting, clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Seperti itu ya. Kalau pihak sana tidak mau, itu urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral. Tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan eksepsi, Anda tunggu eksepsinya seperti apa saja. Bang, poin apa saja Bang yang menurut kita itu bualan Bang tadi pas Yang dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa
tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya Nikita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya gitu loh. Itu yang Nikita bilang dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya. Korban itu halusinasi katanya Nikita Mirzani tadi. Bang, tadi disebutkan terkait aliran dana. Ini Nikita sendiri menyikapinya seperti apa, Bang? Nanti itu pembuktian, gampang lah itu. Kan Nikita itu bukan orang nggak punya pekerjaan. Dia sekali live itu bisa miliaran, bisa ratusan juta. Nanti saya bisa buktikan, itu urusan kecil lah, membuktikan pekerjaan Niki, penghasilan Niki itu urusan gampang. Yang jelas Niki bukan orang tidak punya pekerjaan. Dia sekali live bisa jutaan, bahkan dia dikontrak bisa miliaran. Itu kecil lah, uang 4 miliar itu kecil daripada kontrak dia yang hampir 15 miliar dan sebagainya seperti itu. Bang Fahmi, tadi disebutkan ada yang dihapus Bang saat pembacaan dakwaan itu apa Bang? Ya percakapan menurut Niki dihapus, tapi yang terpenting bukan itu, adanya pergantian pasal. Pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah di dalam, disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan, dakwaan yang kedua itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, Nikita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf. Segera minta maaf. Itu Bang, permintaan ini. Bang, terkait tadi kan disebutkan beberapa pihak ya, ada Dr. O dan Dr. Topik ini di gugatan. Nah, ini menyikapinya seperti apa, Bang? Nanti apa ada yang rencananya akan menjadi saksi juga kan? Kalau itu wajib. Kalau mereka yang ada di dalam dakwaan itu berarti orang yang ada dalam berkas. Pasti hadir untuk persidangan. Pasti untuk persidangan. Yang merokok silakan ke pabriknya langsung aja biar lebih banyak rokok yang diisap. Bang, di persidangan Mail juga tadi merasa ada kejanggalan. Sama, Mail juga sama. Kan itu sama ureannya, cuma beda terdakwanya, nggak ada masalah. Ada lagi? Ketemu Selasa ya, saya bacakan eksepsi dan di dalam eksepsi semuanya kita akan buka. Saya mohon didukung, mohon sama-sama kita tegakkan kebenaran, tidak perlu kita takut ya. Oke. Fadel gimana Bang? Fadel besok sidangnya Fadel, tapi sidang itu tertutup untuk umum. Yang saya tidak tahu apakah besok itu terdakwa mengajukan eksepsi atau tidak. Kalau terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang berikutnya adalah pemeriksaan pelapor, dalam hal ini Nikita Mirzani. Nikita pasti datang, Laura pasti datang. Seperti itu. Ada lagi? Saya kalau jam biasanya ya tahanan ya jam-jam 10 beginilah ya. Yang jelas besok sidang tertutup, Anda mungkin bisa melihat dia masuk dalam ruangan, mungkin Anda dibolehkan meliput, tapi setelah itu mungkin Anda disuruh keluar. Karena tidak ada satupun yang boleh mendengarkan apa yang ada di dalam persidangan. Karena itu terkait dengan kesusilaan dan anak. Yang jelas Nikita Mirzani wajib diperiksa sebagai pelapor, Laura wajib diperiksa sebagai korban. Akan hadir keduanya? Dua-duanya akan hadir, tinggal waktunya nanti ditentukan oleh jaksa penuntut umum. Jujur aku di sini datang mendukung Nikita Mirzani dan mendukung Mail. Tadi sempat bertatap muka sama Nikita mendadakan karena dia tadi banyak banget yang ngejar. Tapi waktu aku bertatapan sama Mail ada rekamannya, katanya sama Rizka terima kasih kata Mail. Itu yang bikin aku walaupun aku tidak pernah bersuara gimana, tapi seorang yang mereka ini bisa berterima kasih, itu menurut gue sesuatu yang sesuatu yang di luar dugaan. Mereka bisa konsen dengan orang-orang yang datang, mereka bisa mengenali, padahal aku pakai kacamata. Tapi Niki sama Mail bisa mengenalin, itu yang menurut aku berarti mereka masih kan seperti mereka diduga di sana. Oh nanti dia di sana akan ngeblank segala macam. Ternyata mereka baik-baik saja, fine-fine aja. Tapi jujur sedih. Makanya aku juga, aku pasti air mataku berlinang. Jadi alhamdulillah juga mataku lagi sakit, aku tutup. Jadi tidak kelihatan banget kalau aku tuh lagi sedih. Tadi sempat komunikasi nggak sama Niki? Sama Niki, kan Niki tadi keluar tuh rame banget. Aku datang telat. Pas dia keluar, tapi dia gini,
terus Notice datang-datang senyum, aku pas berdiri sini kan, ini kan, menurut aku kamu semangat sayang, dia lihat gitu senyum aja aku udah pikir udah. Dan karena di saat rame banget kan, rame banget tadi keluarnya. Waktu masuk aku nggak datang, belum datang. Aku masih telat. Nah tadi berjalannya sidang pembacaan dakwaan, tapi Nikita Mirzani keberatan atas pembacaan dakwaan tersebut. Katanya ada bualan dan halusinasi di dalam dakwaan tersebut. Tanggapan KTS gimana? Oke, kan itu yang mengalami Niki sama Mail. Jadi kalau itu yang dibaca, kalau Niki merasa enggak, ya itu membual dong, halu. Kan Niki yang ada di situ. Yang penting tadi aku dengar kalau Niki ngomong begitu berarti benar karena dia yang mengalami. Dari situ aku menangkap bahwa tidak adanya pemerasan di situ, tidak adanya pemerasan di situ. Nah, jika tidak adanya pemerasan berarti tidak ada TPPU juga gugur. Nah, itu yang aku lihat tadi aku tangkap, aku menangkapnya tidak ada pemerasan. Jika tidak ada pemerasan TPPU juga gugur. Karena kita kan di situ masing-masing eksepsi kita ya. Karena Niki bilang itu halu, itu ini, itu nggak benar. Tapi kan Niki tadi tidak ada hak untuk, karena itu hanya untuk pembacaan JPU. Mungkin minggu depan jawaban eksepsi dari mereka mungkin nanti itu yang akan meng-counter. Jadi kita akan harus melihat, harus mendengar, harus menyimpulkan jatuhnya di situ. Tapi tadi kesimpulan aku mengatakan bahwa Niki tidak memeras dan tidak adanya pemerasan di situ. Itu kesimpulan dari aku yang aku tangkap tadi hasil sidang itu. Dan Niki juga tadi sempat marah saat di jalan ke ruang tahanan, sempat marah-marah tuh teriak-teriak karena merasa dirinya tuh nggak boleh dibicara ke media. Yes, sekarang gini loh, dia tadi kan ngomong itu halu, beri kesempatan 5 menit harusnya. Tapi mungkin aku nggak tahu peraturan persidangan. Jika tadi bagaimana sih orang yang udah kesel banget mau menunjukin bukti tapi ditahan, ujung-ujungnya kan di luar sana dia yang di luar kontrol udah teriak kan karena di ruang sidang kan tidak boleh menghargai persidangan dan dia menurut gue cukup keren. Dia menghargai persidangan, apa yang diomongin oleh hakim dia ikutin. Dan menurut aku, oh ya udah keren dan dia bisa kontrol, setingginya kontrol. Karena bagaimanapun juga seorang singa yang lagi lapar lepas tiba-tiba di mulutnya dikunci. Dia bilang halu aja tuh sebentar langsung aku nggak ngerti karena baru kali ini aku melihat persidangan. Karena persidangan waktu di Banten sana kan tidak ada lawan. Nah, akan terus support Niki sampai selesai atau? Aku bagaimanapun aku tetap support sampai Niki dikatakan mau bersalah mau tidak bersalah, aku akan support sampai di situ. Setelah dia Niki keputusan nanti bersalah tidak bersalah baru udahlah kembali ke alamnya lah gue. Oke. Kata saya boleh tunjukin ini pakai baju yang bergambarkan Niki ya. Oh ya, ini ada 4 nih. Sini Coba, saya. Ini siapa saja? Geng, satu geng ini kita nih. Sini saya, sini. Nah. Iya, ini siapa saja namanya boleh kenalin ya? Ben. Jojo. Baby. Iya, ini sebagai apa teman atau? Ya, sebagai teman, pendukung, pecinta, memperjuangkan yang tahu kita Niki benar dan kita akan sidang tetap dengan pakaian hitam karena kenapa pakaian hitam? Karena kita juga ikut berduka. Dan tetap wajah Niki di sini tetap save Nikita. Bagaimanapun kalau dengan save Nikita berarti Mail juga ikut ke save. Oh, ini persiapannya berapa lama nih menyiapkan baju berwajah Nikita dan ada tulisan save Nikita? Nah, ini persiapan nih. 4 hari aja. 4 hari aja. Nanti dalam persidangan selanjutnya akan menggunakan baju sejenis ini juga. Sama ya? Belakang penting. Oh, belakangnya ada hashtag save Nikita. Jadi kita mau ke depan, mau kita ke belakang tetap ada save Nikita. Supaya nge-brand orang bahwa save Nikita ada save Nikita. Oke, kenapa sih kalian sebegitu ingin mensupportnya Nikita gitu di persidangan? Karena kita tahu di kasus ini ya, Nikita tidak bersalah pertama. Terus kedua kan kasus yang itu kan si Mail kan juga. Iya. Membela rakyat kecil juga kan untuk dia membela untuk supaya skincare yang abal-abal tuh supaya tidak ada lagi. Oke, boleh terakhir minta supportnya dong Kak Tessa dan teman-teman untuk Nikita. Oke, kita bilang pada Nikita, kamu benar, kamu menang gitu aja ya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Nikita Mirzani, kamu benar, kamu menang.